Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Halo Sobat Metrum, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast kami, podcast Sasi Bro, Sana Sini Ngobrol. Nah, dengan Metrum Radio Media terintegritas, kaum muda dalam menjelajahi komunitas. Nah, di sini saya perkenalan dulu, saya Fatin Azam Abdul Haq sebagai host, dan di sebelah saya ada Kelvin. Mas Kelvin. Mas Kelvin, Mas Jawa ya. Mas Jawa, soalnya dia orangnya ramah banget gitu. Memperkenalkan bintang tamu saya di acara kali ini di Sasi Bro. Nah, di sebelah saya juga ada siapa? Mbak Sarah, dan di sebelah sini lagi Saya Nazwa Asipa. Nah, di sini kita akan membahas seputar peran media sosial dalam kalangan generasi Gen Z gitu. Generasi Z gitu. Ya. Nah, sebelum ke pembahasan, kita mau sedikit menjelaskan dulu ya tentang bagaimana sih peran media sosial di kalangan generasi Z ini gitu. Gen Z ini sebenarnya tidak kebanyakan orang kan banyak yang bilang bahwa Gen Z ini banyak bermalas-malasan. Nah, di sini kita langsung tanya saja kepada generasi Z-nya langsung gitu. Nah, kita di sini mau bertanya-tanya gitu kepada Mbak Sarah dan Mbak Dan juga gitu ya. Ini ada dua cewek-cewek cantik gitu. Ngomong tuh Mas ah. Ini kita santai aja. Nah, untuk pertanyaan pertama untuk mbak-mbak kita, teteh-teteh apa mbak-mbak disebutnya? Mbak-mbak. Oke, kita pertanyaan pertama. Nah, menurut kalian sosial media itu apa sih? Nah, boleh dari kalau menurut saya sosial media itu tempat kita mengekspresikan diri kita ya. jadi secara online gitu ya, supaya dikenal sama teman-teman terdekat atau tadi kan dekatnya Ya. Mengekspresikan apa tadi teh? Mengekspresikan diri gitu Iya. di sosial media. Nah, terus apa lagi? tempat buat komunikasi juga kan sama teman-teman yang udah lama, bisa ketemu lagi di sosial media. Nah, menurut Mbak Latifah Sarah nih, kayaknya udah banyak banget gitu banyak banget apa ya? Coba sebutkan apa sih sosial media itu menurut Mbak Sarah? Kalau menurut aku nggak beda jauh sama Najwa, paling ditambahin kayak tentang live update kita sehari-hari. Oke. Nah,
ada tambahan dari partner saya gitu. Ini Nih. Mbak Kelvin. sorry. Mas Kelvin. Menurut Mas Kelvin apa itu sosial media? Gimana sih cara kalian menghindari konten yang negatif? Tanggapannya gimana caranya Nah, coba. menghindari Dari dari konten yang negatif. Iya. Bentar. Sebelum ke situ, saya mau ini dulu ya pertanyaan sebelumnya. Nanti sesudah pertanyaan Mas Kelvin. Gitu. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan sosial media? Nah, mau Instagram, TikTok, Twitter, apalagi semuanya nyanya. apa? Kekurangan dan kelebihan media sosial gitu. Kalau menurut saya kelebihannya ya itu tadi kita bisa kenal sama orang secara lebih banyak gitu ya. Terus juga sekarang kan bisa cari uang juga ya di sosial media kayak lewat endorse. Terus kalau misalkan kekurangannya menurut saya banyak yang menggiring opini gitu kan nih Iya. dari suatu postingan. Oh, jadi kayak seperti berita bohong gitu. Iya bisa Kayak aja hoax berita gitu. hoax gitu. Hoax. Gampang tersebarnya kan. Kalau misalkan di sosial media. nah ini dari Mbak Lati Pasar. Apa nih? Mbak Nana. Apa ya? Itu sih apa? Bingung. Mungkin tadi kan kata Najwa tuh tempat apa? Kelebihannya apa? Bertambahnya Cari- teman, mencari ya. teman. Nah, mencari teman. Kalau kelebihan dari sosial media menurut Mbak Lati Pasar. Paling TikTok ya. Kalau kelebihan TikTok tuh kita cepat bisa naiknya kan. Cepat naiknya tapi juga bisa cepat turunnya juga Betul. gitu. Kalau kurangnya paling menurut aku di Instagram tuh kurangnya privacy. Oh, Jadi privacy. kayak misalnya ngirimin foto yang tidak senonoh itu kadang bisa ya masih bisa ngirim. Oke. Karena pengalaman aku pernah gitu. Nah, tadi dari kelebihannya itu apa tadi teh? Cepat naiknya. Cepat cepet naiknya. ngetren. Nah, itu gara-gara apa itu tuh? Gara-gara emang banyak ya yang pakai TikTok. Oh iya sih. Hampir berapa juta ya? Hampir seluruh Iya. Indonesia mungkin. Dari Seluruh zaman dunia gitu. corona, ya. Dan gak harus orang terkenal gitu. Benar. FYP kan. Nah, tadi dari kekurangan Instagram, dari privasinya. Nah, kenapa sih Instagram privasinya gitu tidak terjaga gitu? Kenapa tuh kira-kira menurut Mbak Lati Pasar? Kenapa ya? Privasinya tuh bisa gimana maksudnya privasi tidak terjaga tuh? Mungkin maksudnya kayak ada orang nih ngirim kayak foto, maksudnya fotonya. Oh, foto-foto aneh lah. Iya. Ya foto-foto Iya. aneh lah di DM. Ya. Betul. Kan masih bisa, maksudnya nggak ada nggak terfilter gitu loh. Mungkin gitu ya. Jadi kalau di Instagram tuh dari pesannya dari DM-nya kayak gitu ya. Iya. Tidak terfilter gitu. Nah, mungkin dari tadi pertanyaan Mas Kelvin, apa Mas Kelvin? Oh, yang tadi ya itu. Jadi gimana sih ya cara kalian menghindari konten yang negatif itu? Nah, Ditanggapinya kayak gimana? Kalau saya sih biasanya langsung blok aja ya. Kalau misalkan ada yang ngirim-ngirim kayak foto-foto aneh. enggak dilihat dulu sebentar gitu. Karena kan kayak nggak kenal. Jadi Oh buat iya apa sih, dulu ya? benar. Langsung blokir aja. Langsung gitu. blokir aja. Langsung diblokir. Nah, kalau Mbak Tati Sarah nih. Kalau aku kan kalau di Masalah. TikTok ada tombol tidak tertarik. Oh, ada. Ada. Oh iya. Baru tahu saya. Sama Instagram juga ada. Nah, gimana tuh? Tinggal pencet tombol itu aja. Iya, betul. Jadi kayak video-video yang kayak gitu nggak akan Nggak akan Nggak muncul. akan. Iya. Oke. Nah, apa ya? Gimana cara kalian menjaga privasi di sosial media? Kan tadi udah ya. Nah, sekarang nih kan kalian biasanya generasi Z ini gitu, Gen Z ini punya sosial media dua akun di dalam di Instagram nih. Nah, biasanya ada yang second akun dan akun yang asli ya. Iya. Nah, kalian apakah tipe yang punya dua akun ini atau enggak nih?
Iyalah. Iya sama. Oh punya. Punya. Kenapa ya bisa 2 gitu gitu? Ayo ceritain gitu. Kalau misalkan aku yang pertama kan buat pencitraan aja gitu ya, terus juga buat orang-orang yang nggak terlalu dekat. Kalau misalkan di second itu benar-benar yang teman-teman dekat aja, terus kayak aku bebas mengekspresikan diri aku. Oke. Mbak Sarah punya second account? Punya. Oh, punya berapa biji? Punya 2. Punya 2. Iya. Berarti yang satu yang asli, Iya, yang satu yang asli, Yang yang satu, kedua yang second. yang kedua yang second gitu. Nah, kan biasanya tuh yang dari yang second yang akun asli sama yang second itu berbeda ya. Nah, kalau yang asli nih, biasanya kalian posting apa sih? Kalau aku biasanya posting foto yang formal. Foto formal. Kalau enggak kehidupan pribadi saya kayak keluarga, Oh, pacar. oke. Yang official gitu. Yang emang harus dilihat orang-orang. Harus ini apa ya? Mencari validasi gitu. Betul. Nah, ini nih. Mbak Nazwa nih. Apa sih yang kamu posting gitu di sosial media di apa? First account. Biasanya sih kayak foto diri sendiri ya, kayak selfie, tapi yang cantik-cantiknya. Oke. Kayak keseharian, misalkan lagi kumpul sama keluarga atau sama teman-teman. Yang sekiranya tidak aib gitu, aku share di first. Nah, ini yang paling saya kepo. Di second account-nya nih ngapain aja sih gitu. Kepo, follow aja cobain. Oke. Hanya orang tertentu kan yang di Iya second. sih. Nanti sobat Metro follow aja IG second account-nya. Kalau tembus berarti aku percaya. Nah, apa saja sih gitu? Ngapain aja gitu? Spill aja dikit-dikit gitu. Boleh. Biasanya kayak aib-aibnya sih, kayak misalkan foto-foto yang Random gitu ya, Iya. video-video random. kayak gitu sih. Kalau Mbak Sarah Sama sih video-video yang kurang jelas sama yang enggak formal. tapi bisa nyampe titik gitu gak? Enggak sih. Nggak kayak Aukarin sih. Oh, Karin sampai titik ya. Nah, tadi dari first account sampai second account gitu. Oke, jadi barusan dari second account dan first account. Jadi Ya, ada pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih generasi Z memanfaatkan media sosial untuk tujuan edukatif atau pembelajaran pendidikan gitu lah. Bagaimana gitu kalian? Kalau aku sendiri paling kalau misalnya ada tugas kan bisa bantu update ya di first account. Karena kan ya lumayan lah ada followersnya. Terus jadi orang-orang juga ngeliat gitu tentang edukasi tersebut. Ngebantu juga ya Iya. di kalangan media sosial tuh. Dapat. Gimana dari Mbak banana. Banana ini. Kalau aku sih hampir sama ya. Kayak maksudnya kita bikin, misalkan ada tugas, terus kita bikin edukasi atau apa gitu. Jadi kita bisa sampein juga kalau misalkan kita taruh di SG kita. Ya. Kayak lagi kayak konten ini tugas kuliah lah, ada yang Nah, ya. ada Ya, yang tugas bikin kita itu. ya Iya. Vlog ya. vlog kayak gitu. Kita pasti update-nya di Instagram gitu, di sosial media sendiri. Nah, kita masuk nah ini nih. Kalian setuju gak sih bahwa generasi Gen Z itu kurang sopan gitu? Ini menurut apa ya? Menurut Pandangan dari kalian ini. ya, Atau gimana? menurut adalah orang tua kayak orang tua saya Milenial. ya menilai menilai generasi Z ini kurang sopan gitu, kayak wah lege gitu. Nah, menurut kalian gimana nih tanggapannya, setuju atau enggak nih? Kan biasanya generasi Z melawan gitu. Menurut saya bukan yang nggak sopan ya, Ya. lebih ke mungkin generasi sekarang lebih bisa nunjukin pendapat dia, kemauan dia yang mungkin berbeda gitu sama Ya. generasi yang Nggak sebelumnya. gimana sih? Maksudnya tuh dia nggak mau disamain sama generasi sebelumnya gitu. Iya, dan maksudnya. karena kan teknologi juga maju ya, Oh, nah. berkembang gitu. Jadi ya harusnya
mereka yang mengerti kita, Nah, bukan kita yang harus mengerti mereka. benar. Dari Mbak Sarah ini kayaknya lagi banyak pikiran nih. Kalau aku sih Gak tau ngeblank nih. salah. Kalau menurut aku emang gak sopan sih. Emang gak sopan nih. Ini Karena- beda nih, mulai ada perseteruan nih di antara. Seru. Enggak, soalnya aku pernah lihat di sosmed katanya kalau Gen Z itu ada beberapa yang punya mindset kayak mereka nggak peduli apa yang orang lain pikirin, Ya. makanya mereka bertingkah seenaknya. Hmm. Ada kayak apa, don't care with other people think gitu kan, ada ya kayak gitu. Nah, itu kira-kira gara-gara apa tuh, Kak? Bisa kayak gitu faktornya. Wah, Pribadi kali ya kalau itu mah. Iya. Berarti, kadang ada berarti yang- mungkin oknum ya. Oknum, ya Oknum. pribadi Oknum kalau yang nggak kayak gitu. dari apa ya keluarga paling Nah, dari keluarga gimana itu maksudnya? kayak misalnya dia biasa tumbuh di keluarga yang misalnya broken home itu nggak terlalu diperhatiin, jadi nggak peduli sama orang sekitar juga dia. Iya. Jadi berontak gitu. Gitu. Apa tadi teh? Lapar. Apa? Dan mungkin cara ngedidik dari orang tuanya juga mungkin kayak gitu. Ngaruh. Jadi anaknya kayak gitu. Jadi Kayak maksudnya kayak nggak gitu usah- gimana nih? Misalkan orang, maksudnya kaum milenial misalkan Ya. anggap kita tuh nggak sopan karena mungkin didikan dari merekanya pun. Oh, dari si Pengaruh orang dari tuanya. orang Iya. tuanya juga. Tapi itu teh bisa sepenuhnya nyalahin orang tua atau gimana itu kan? Enggak sih. Tuh kan. Maksudnya ya selain itu kan salah satu faktornya. Iya, Maksudnya ya paling utamanya ya diri kita sendirinya yang bisa ngekontrol lah. lingkungan juga Iya, mendukung. lingkungan juga. Berarti untuk generasi Z sekarang gitu, lingkungan terus kedekatan dengan keluarga gitu harus diperhatikan ya. Banget. Nah, selanjutnya pertanyaan, nah ini nih, kenapa generasi Z atau Gen Z itu bisa merasakan kesepian? Nah, kenapa nih? Ya silakan Mbak. Apakah ada yang kesepian di sini? Kayaknya mas-mas juga pada kesepian ya. Aduh. Bukan kesepian, Tapi apa ya? ya Kenapa tuh? Apakah dari media sosial berpengaruh gitu? Dari Itu juga berpengaruh. sih. berpengaruh ya? dan kalau misalkan saya ya Ya, orangnya emang dari dulu nggak bisa kemana-mana sendiri nih. oke. Jadi kayak harus ditemenin dan maksudnya takut aja kayak punya trauma aja gitu buat sendiri tuh. Jadi ya kalau misalkan sendiri tuh benar-benar ngerasa kesepian, nggak bisa dideskripsikan kayak gimana nya sih. Terusnya Kalau boleh nanya nih, traumanya karena apa gitu? ya ke situ Gak apa-apa. Terlalu dalam. Kan nanti juga, nantilah. Ya, gak apa-apa. Mungkin di luar ini cerita. ya beres ini mungkin ya. Ya, Oke. ya, itu next aja. Gak bisa ternyata Sobat Metrum. Nah, tapi kebanyakan yang saya lihat gitu, kebanyakan generasi Z itu atau Gen Z ini kesepian tuh karena mereka terlalu banyak bermain handphone. Jadi mereka tuh kurang bersosialisasi gitu. Nah, coba mbak-mbak ini kira-kira sehari bermain handphone bisa berapa jam? Kalau aku bisa 7 jam. 7 jam dari 24 jam. Iya. Kalau Mbak Najwa? Nggak bisa ditaker sih soalnya kalau misalkan lagi ngumpul sama teman-teman pasti nggak main HP. Oke, ini berbeda sekali. Dan aku tiap hari pasti ngumpul jadi Oke. Nah, itu kan kebanyakan kalau ada yang hampir 12 jam Iya. itu bermain handphone tuh. Sebagai gini weh. Nggak Itu edik biasanya banget kali ya. biasanya diam di rumah mulu ya. Nah, kan itu jadi kurang bersosialisasi. Jadi merasa dirinya kesepian kayak gitu. Kalau hostnya sendiri gimana tuh? Kalau hostnya itu enggak nyantai lah hostnya mah. Lanjut.
partner Amas kita. Abang. Nah, berkelanjutan dari yang tadi ya. Apa Ya. alasan utama generasi Z menggunakan media sosial itu? Kelamaan itu gimana alasannya? Cara menggunakannya sampai berlama-lama gitu. Kenapa gitu alasannya? Mungkin karena kalau misalkan scroll gitu atau lagi nonton kan suka lupa waktu gitu karena keasikan. Sampai lupa makan juga berarti. Kayaknya. Bisa jadi kayaknya. Iya. Terlupakan. Tiba-tiba misalkan mau scroll 10 menit, tiba-tiba jadi udah 2 jam 2 aja jam. karena keasikan. Gitu kayak. Dari sarangnya. Sama sih paling kayak gitu. Sama gimana Kalau tuh? Kalau enggak biasanya kalau aku nonton film Nonton yang film. tadinya mau 1 episode jadi keterusan. Apa itu teh drakor nonton? Enggak, drakor? bukan gitu. Gitu, Amas. Begitu. Nah, lanjut. Nah, dari media sosial aja ya, dari TikTok. Apa kalau kalian lebih suka stay di TikTok atau di Instagram gitu? Di TikTok. Iya, di TikTok. Scrollnya berarti lamanya. Iya. Oh, berbeda dengan saya di Instagram. Kenapa tuh? Ada Karena apa tuh? karena seru, lebih seru. Nontonnya video yang gimana tuh? Di Instagram aku mah yang sholawat. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Pokoknya yang positif-positif aja lah. Soalnya kan banyak influence yang di Instagram tuh kan banyaknya yang positif ya. Beda dengan Instagram gitu. Beda dengan TikTok. Kalau TikTok kan enggak sih. ini mah menurut saya aja kan. Kalau misalkan masnya mungkin kontennya yang negatif, karena mungkin liatnya yang negatif terus. Kan kalau saya alhamdulillahnya positif gitu. Kan kalau beda juga humornya beda humor ya kalau di Instagram sama di TikTok gitu. Iya. sih. Ya, benar gak sih? Nah, gimana tuh humor di Instagram sama di TikTok? Biasanya orang-orang di TikTok tuh lebih chill gak sih? Lebih santai. Iya sih, Orang-orang benar-benar. Instagram tuh serius. Iya, banget. kalau TikTok tuh humornya lebih ke humor Gen Z. Iya. Nah, Kalau Instagram Cocok masih banget. milenialnya ada. berarti saya masuk kemana? Iya, mungkin ya. Kesalahan teknis. Nah, yang saya lihat juga gitu kalau di Instagram emang sih kalau misalnya ada konten-konten yang kurang berfaedah gitu, langsung dihujat sama netizen Instagram tuh. Nah, kalau di TikTok mungkin beda ya. Iya, beda. Malah di apa? Di bawah, Didukung gitu. ya. Di Lebih enjoy. ke dibawain Di jadi enjoy. Kalau komedi di aja. Magat itu biasanya Twitter. Oh, Yang kalau lebih iya, seru. Benar-benar lebih Twitter. lagi. Twitter. Lebih seru di Twitter. Iya. Kebanyakan. Nah, kalian pakai Threads Nah. atau Twitter? Nah, Ngomong-ngomong Kalau aku Twitter sih. Twitter. Kalau Enggak dua-duanya. enggak dua-duanya. Kenapa tuh Twitter? Jadi X kan sekarang bukan Oh, iya. Twitter ya. Tapi Oh, tetap iya. Twitter aku mah maunya. Oh iya tuh. Ya, terima kasih. Ya udah punya aplikasi ya Twitter atau X itu. Karena teman-teman juga banyaknya pakainya di situ. Oh, oke. Terus kemarin tuh baru ada direkomendasiin sama temen aku supaya nggak gabut tuh baca kayak apa ya, AU. Ada yang tahu AU? Aku gimana tuh? Kayak itu tuh aplikasi cerita-cerita. bukan. Enggak. Jadi kayak tweet gitu. Isinya tuh cerita-cerita Novel gitu. kayak novel. Iya, kayak di Cerpen, Wattpad cerpen. gitu. Oh iya iya. Wattpad ya. Kayak gitu. Oh, jadi ada gambarnya juga? Ada. Jadi kayak Wattpad. Oke. Jadi berpart-part gitu loh. Si ceritanya teh. Udah nonton berapa season? Dibaca. Oh, dibaca. Iya, kan Twitter. Salah. Beda. Gak connect ya, gak connect. Oh. Baru connect lagi. Amas mah yang mana itu? Nah, kalau Mbak Sarah nih, kenapa nggak pakai Twitter sama Threads? Aku gak suka baca orangnya. Kan biasanya banyak humor. Kalau Mbak Sarah nih cari humor di mana? Di TikTok TikTok. doang. TikTok doang. Iya. Gak bosan tuh mata. Tapi emang sih kalau seru gitu ya, gak kerasa sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Oh, sama kalau misalkan di Twitter atau X itu infonya lebih update, info apapun. Nah, benar. Kayak BMKG juga ya. Iya, kayak gempa yang kemarin kan. Langsung Langsung 1 detik. trending. Nah, gitu deh. Nah, terus kalian nih mencari
apa ya, mengasah skill kalian gitu di media sosialnya apa sih gitu. Kalau mengasah skill kan, kalau saya mah di YouTube aja tutorial nih, lihat ya tutorial set bisa meren. bisa Bukannya habis nonton lupa lagi. Itu bisa juga. Nah, dari Mbak Sarah dulu. Untuk mengasah skill nih, masa kan mungkin mengasah skillnya di TikTok ya Mbak Sarah? Iya dulu. Bikin konten-konten. Iya dulu waktu zaman 2020 kan Covid. corona ya. Iya. Iya, COVID. COVID-19 Kan ada karantina ya. karantina Iya. dulu. Nah waktu itu karena diam di rumah terus, jadi aku download TikTok, terus yang muncul di FYP aku tuh dance semua, Oh, deh. joget. Terus aku cobain. Risikan diri gitu. Iya. Terus aku cobain, terus ya bisa Kok ketagihan gitu. gitu sih. Ya, tapi awalnya. sampai sekarang gitu. Sekarang mau udah enggak sih? udah. Kenapa tuh? Karena saya punya pacar. Jadi fokus dulu. Jadi lebih menjaga gitu ya. Iya, jadi udah rahasia Oke, badan oke, saya. oke. Aduh. Nah, ngomong-ngomong soal pacar nih, boleh gak? Boleh. Nah, kan kalau di media sosial nih, Instagram bisa dipegang oleh beberapa orang gitu ya. Nah, apakah Mbak Sarah ini dipegang gitu akunnya sama pacarnya gitu? Iya, dipegang. Oh, jadi saling ini ya, Saling bertukar. bertukar Iya. Instagram. Cuma Instagram aja tapi. Oh, WA enggak WA? Jangan macam-macam ya. Enggak, apakah itu enggak boleh lah. privasi atau enggak gitu? Kenapa? Masuknya bertukaran Instagram dengan Oh. pacar privasi apa? Waktu awal pacaran mah aku mikirnya kayak gitu sih, kayak nggak perlu gitu. Hmm. Tapi karena ada lika-liku dalam relationship ini, saya Oke. memutuskan untuk kita tukeran IG. Oke. Mungkin itu ada persetujuannya dari Iya. kedua belah pihak. Ada dong. Harus Gimana tuh? Minta persetujuannya. Jadi aja minta tutor. Tutor. Waktu itu sih aku Reka adegan gitu ya. Ya, reka adegan Iya, gitu. Waktu itu sih aku lewat chat ya. Oh, nggak lewat chat. langsung. Susah banget ya. Nanti kan tampilin chatnya di sini. Iya, sebelumnya pasti aku ngejelasin dulu kenapa Iya. mau tukeran IG. Karena kan pasti ada alasannya Ya, dong. betul. Tentang kepercayaan. maybe, guys. Kepercayaan. Oke. Oh. Ini generasi Z ini sangat cukup Agak lain. unik. agak lain. Nah, mungkin dari partner saya ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi kan udah platform-platform yang tadi tanyakan, Twitter, TikTok, apalagi Instagram. Nah, Tweets, ya. bagaimana nih? Apakah selain dari itu apakah ada lagi kayak YouTube penggunanya kalian tuh apakah untuk pendidikan, edukasi, atau buat nonton film kayak Google yang lain, Netflix? Gimana sih cara kalian berekspresikan dengan yang lainnya gitu? Kan tadi udah cerita, sekarang yang lainnya gitu. Kalau misalkan di YouTube aku lebih ke nonton podcast gitu sih. Terus kayak food vlogger Vlogger. sambil makan kan itu SMR sambil gitu. nonton. Kayak Mukbang. Terus kalau misalkan nonton film paling di Netflix. Netflix yang berbayar ya itu ya. Iya. oh bener, sekarang ada Tigo. Betul. Nah, kalau dari Mbak Sarah nih, Kalau aku paling di YouTube tuh nontonnya musik. Ya kan ada. berarti bukan nonton, dengerin. Mendengar. Enggak. Sambil nonton. Kayak misalnya videonya. aku Musik suka video. Billie Eilish nih. Oh, Kan iya. ada dokumentarnya. Video klipnya. Iya, behind the scene dari konsernya. Oh, iya. Nah, kalau saya perlu kan? perlu. Boleh. Biar seru, keseruan. Kalau saya di YouTube apa ya? Sama sih tadi podcastnya terus tutorial Tutorial apa tuh? tutorial mancing. enggak. Keributan. Oh, nggak ada ceramah. Belum Oh, disebut, belum. belum Oh, disebut. belum Jadi disebut. kepikiran nih, Aduh, Jadi kepikiran. Padahal sebelumnya nggak pernah nonton. Nah, tadi kan apa? Tutorial. Tutorial, podcast, terus lagi suka ini nih,
filsafat. Nah, Aduh. dalam ya iya. pikirannya. Mendalam itu. Nah, sama life hack kehidupan lah. Nah, kembali lagi bersama kita di podcast Sasi Bro. Sana sini ngobrol. Nah, kali ini kita masuk ke sesi games. Wah, Nah, sesi game seru tuh banget kayaknya ini. tuh. Enggak. seru dong. Nah, kita game-game ini game-game gampang aja ya. Oke. Pernah gak pernah gitu. Oh, never apa ever tuh? never. Nah, itu. Apa ya? Nah, pernah atau gak pernah nyindir orang di Instastory gitu, atau di Snapgram. Sorry. Pernah gak sih? Nggak pernah, tapi sering digituin ya sama orang. Apa? Iya. Ya, aku sih nggak pernah Nggak sih. pernah berarti ya. Oh, berarti Kalau misalkan ada masalah ya ngomongin langsung aja sama orangnya. gentleman. Gentleman. Gentlewoman. Gitu woman. Maksudnya dewasa aja nggak Nah, benar-benar. harus ribut-ribut di sosmed. Iya. Berarti jadi orang yang apa? Yang Yang Kesel ya. nyenggol-nyenggol. yang kesel ke kamunya langsung bikin SG kayak gitu ya. Iya, langsung upload. Nah, biasanya apa tuh yang seingat kamu gitu? Katanya kayak ada nyindir-nyindir aku kayak gitu. Hmm. Karena mungkin karena dia keterima atau ada kesalahpahaman, tapi nggak ditanyakan langsung ke aku. Jadi dia lewat sendiri-sendiri. Itu tuh laki-laki atau perempuan yang kayaknya? Tentu saja perempuan. Oh, perempuan. Wah, mungkin berarti cowok. Kan ada yang begini. Nah, lain cowok itu. Lebih ke coce. Cece. Nah, dari Mbak Sarah nih, ada gak sih gitu? Kalau Atau pernah gak sih nyindir orang di sosmed gitu, di itu Snapgram? maksudnya nyindir teman. Gimana? Iya, nyindir siapa? Nyindir bapak aku boleh. Nyindir bapak. Kalau misalnya kayak cuma lirik lagu, terus aku buat si ini gitu. Oh, jadi buat Tanya keras gitu gitu ya. Mas. Nyindir-nyindirnya oke. Tapi nyindir-nyindir dengan umpatan-umpatan kayak gitu untuk orang yang dikesal gitu. Enggak sih. Oh, nggak pernah. Paling Jadi kalau galau aja ya. kalau galau. Jadi Mbak Sarah ini berbeda gitu. Jadi dia tuh nyindir-nyindirnya lewat sosmed Bu, untuk keras gitu. Ya. Biasanya lagu apa tuh? Disepil. Lagi yang relate aja. Iya. Bila ini. Gitu. Next satu next. Next. Oh, next ya lagi game ini tuh. Aku kepo banget. Nah, pernah gak sengaja upload Instastory? Nggak sengaja. Gak sengaja upload Instastory. Jadi kalian tuh Nggak niat gitu tadi. iya gak niat awalnya tuh kalau mau ngepost ini tuh, tapi kepencet. Pernah gak? Atau kepost lah gitu. Pernah sih, tapi kayak cuman sedetik aja, kayak dia udah ke-upload, aku langsung pas lihat di IG ternyata di first bukan Hapus second. langsung. Hapus, ya. Panik sama tembakan. Kayak gitu. Emang Kayaknya saya aku juga pernah sih. Enggak pernah. Oh, gak pernah. Oh, jadi Mbak Sarah ini Teliti. emang teliti. Gini ya. Begini. Galau. Begini. Oke. Selanjutnya, nah, gak pernah salah kirim pesan ke orang lain? Pernah. Apa tuh? Kenapa tuh? Lupa ya. Biasanya ada tujuan tertentu. Lebih ke mas-masnya mungkin itu. Iya, betul. Oh, kalau saya masih belum pernah, tapi pernah menyaksikan gitu. Ada gitu. Teman. Teman. Jadi dia tuh sayang udah makan belum, tapi malah ke temennya gitu. Kesalahan gitu. Diansen enggak? Hah? Diansen. Jangan saya langsung, aku tuh jadi kaget. Kamu tuh kaget. Oke. Lanjut game selanjutnya. Oh, belum yang tadi masih pernah gak pernah ngerasa udah balas chat padahal belum? Sering. Iya, sering. Nggak terlalu sering juga sih. Aku sering. Oh, berarti kalau dari Mbak Sarah nggak terlalu sering, mungkin Mbak setiap Najwa. iya maaf Ngeblank. Nah, kalau tadi itu apa? Pernah, nggak pernah.
Allahumma sholli. Nggak sadar. Ngerasa udah balas Oh, chat iya. padahal belum gitu. Biasanya kalau misalkan lagi scroll gitu atau nggak lagi nonton, kayak ada nih notifnya di atas. Ya. Aku kira udah bales, pas dilihat ternyata belum. Kayak ternyata aku balasnya dalam hati. Iya benar. Sama juga berarti. Begitu generasi Gen Z itu ya. Iya. Jadi Lupa. balas di hati. Kalau boomer kayak milenial itu enggak katanya. Kayak kakak aku deh. Kalau dia tuh malahan nggak balas. Sama sekali. Iya, apalagi ibu saya gitu. Contoh Mungkin ada masalah kali ya. kayaknya sih. Lebih ke malas aja kayaknya. Iya kayaknya. Nah, lanjut ke game lanjut yang tadi masih game yang tadi ya. Pernah gak pernah gitu. Nah, pernah atau gak pernah kalian pacar kalian gak mau upload kalian di Instastory? Waduh, Iya silakan. silakan dijawab. Nggak pernah sih ya, lebih ke akunya kali ya. Oke. Soalnya aku nggak harus kayak apa-apa gitu aku upload. Jadi sesekali aja di momen-momen tertentu aja. Dan malah biasanya lebih ke cowoknya yang lebih pengen diupdate daripada aku. Aku sih juga kayak, mau diupdate ukur enggak juga ya udah. Kalau dari Mbak Nazwanya tapi sering update gitu cowok-cowoknya gitu. Enggak. Cowok-cowoknya. Cowoknya. Satu aja. Iya, Pacarnya. Salah. maaf. Ya, Ya momen-momen tertentu aja sih. momen-momen tertentu. Kayak apa tuh momen tertentu? Kayak misalkan ulang tahun. Lagi hangout mungkin ya, lagi Iya, main. sesekali. Kayak sebulan sekali lah atau kayak beberapa minggu sekali. Tapi kan biasanya mainnya tuh sering. Iya Dalam sih. 1 minggu tuh ada. Tapi Dan update-nya maksudnya jarang gitu. karena aku tipe yang kalau misalkan udah lagi quality time itu jarang buat Upload gitu. ngeabadiin momen gitu. Jadi Padahal itu jarang penting, pegang momen HP. itu penting katanya. Jarang pegang HP, lebih ke ya udah kita ngobrol aja. atau megang HP tapi cuma foto-foto doang gitu. Nah. Nggak di-update ke Instastory gitu. Diabadikan Saya untuk gitu ya. 3 hari gitu Iya maksudnya. sih. Dari masalahnya gimana? Kayaknya aku pernah sih. Pernah. Gara-gara apa tuh kira-kira? Instastory doang tapi itu pertanyaannya. Iya, boleh kalau sama yang lain juga. Kalau dulu mau waktu SMP belum Ngepost ada gitu. Instastory kayaknya. Instastory. Ya dulu pernah tapi dianya nggak mau. Waktu SMP sih masih bocil. Masih cinta monyet. Mungkin kalau sekarang mah Sekarang upload. Enggak juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya pernah atau gak pernah gak sih selingkuh di sosial media? Ini pertanyaan macam apa, Mas? Gak tahu Soalnya ini punya siapa pacar, yang Mas. nulis. Aduh, Mungkin Mbak Sarah dulu kali ya. Jangan Iya. terlalu disepil mungkin. Kalau keberatan. Ya kalau boleh dikit-dikit lah. Banyak juga lebih bagus. selingkuh ya di sosmed. Kayaknya SMP saya pernah sih. SMP tuh zaman-zaman banget. Sama SMA kayaknya pernah. SMA. Kuliah? Enggak, aku Aman ya, aman. Udah tobat. Beda generasi. Iya, kan udah udah bukan mulai. bocil lagi dong. Beda tempat. Ya. Dari Mbak Nazwanya? Maksudnya kalau kamu yang selingkuhnya nggak pernah ya? Maksudnya pas SMP SMA. Ya. Atau si cowoknya maksudnya gimana? Kalau Oh, si maksudnya tuh cowoknya, akunya yang selingkuh waktu SMP sama SMA. kalau sekarang Sekarang karma kayaknya ya. Ya udahlah. Semoga jangan lah ya. iya. Ini dari Mbak Nazwa nih. Kayaknya ini apa ya? Apa tuh? Coba tuh. Juga pernah gak sih gitu selingkuh di sosial media? Di sosial media enggak sih, aku nggak pernah selingkuh. Gak pernah, wis mantap. Berarti kalau nggak di media sosial selingkuh gitu. Enggak, di mana-mana pun aku nggak pernah selingkuh. Baik berarti, cewek baik. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Kalau punya pacar satu aja gitu. benar. Tapi kalau udah putus, Bercabang. Enggak Oh, usah. enggak. Enggak usah. lebih ke mencari relasi aja. Nah, benar itu mencari relasi. Kalau mas-masnya, Kalau masih gimana? Kalau ya? saya Kepo lebih nih. ke upgrade diri lah.
Oh, jadi Mengembangkan nggak- Jadi diri. kalau nggak bisa. misalnya nggak selingkuh sih, lebih ke, jadi kan sekarang lagi jomblo nih Galau. sobat Metro. Jadi kalau lagi sendiri gini ya saya lebih ke upgrade diri gitu. Kayak Contohnya lebih ke apa? olahraga gitu. Olahraga, Terus belajar filsuf. gitu. Ya, Oh. gitu kayak gitu-gitulah. Seru kalau Mas Kelvin nih. Ya kurang lebihnya seperti kayak gitu juga. Oh, Kayak sama-sama. seperti olahraga, mengembangkan diri, Ada dari positif hobi-hobi gitu. ya. Alhamdulillah. hobi-hobi. Ya, Soalnya- daripada lari ke hal yang tidak penting gitu, membuang waktu. Nah, kan banyak generasi Z Kayak ini gitu. gitu mah. Generasi Z ini tuh kan banyak tuh kalau abis putus cinta nih, kebanyakannya larinya ke yang hal negatif. Apa tuh negatif? Contohnya. Ya contohnya kayak party gitu, kayak mabuk-mabukan. Nah, itu semoga gitu dengan adanya podcast ini gitu jadi tersadarkan gitu Mengedukasikan juga Iya. ke permisal kita. bahwa gitu tidak semua bisa diselesaikan oleh yang begitu gitu. Nah. Itu hal negatif gitu. Dengan hal yang positif contohnya kayak Amas tadi gitu, berolahraga. Making value ya. Nah, value. begitu betul. Biar mantannya nyesel. Nah, Jangan downgrade. Benar-benar. betul. Oke, game sudah selesai. Tapi ada game satu lagi nih. Apa tuh apa gimana? Game selanjutnya nih. Ini mah jawab cepat aja. Jadi kalian misalnya Kelvin atau Ibian gitu. Jawab cepat Kelvin gitu misalnya. Oke. Contohin dulu sok. Game kedua nih, di spill dulu satu ya. Threads atau Twitter? Twitter. Twitter. Oke. Oh, Kayak gitu ya. Nah, Kan? deg-degan. Saya juga sama. Oke. Jawab cepat, Instagram atau TikTok? TikTok. TikTok. Ini- Oh iya. Ini ngelek, lama Ngelek. Oke, ngelek. Oke, Instagram tadi Instagram? TikTok. Oh, TikTok. Ya. TikTok. Kenapa tuh TikTok? Katanya Ya, yang jawab tadi ya. cepat. Iya, benar ya. Kasual atau formal? Formal. Kasual. Kasual. Mas Kelvin kasual, kenapa, Cik? Kenapa? Persib. Persib habis. Bandung Persib habis. Boleh. Nah, Biru. jawab cepat. Update Snapgram atau konten TikTok? Bikin TikTok. konten Ada Instagram. Snapgram, oke. Yang terakhir, nonton bioskop atau nongki di kafe? Mungkin Oke, di kafe. Ini ada. Oh, Yang ada satu lagi nih. Pilih aku atau Mas Kelvin? Kamu. Gak ada pilihan Oh, ya. pilihan. Cuma Bercanda. pengen dipilih wae. Kamu kali ya. Maaf. Nah, gitu teman-teman. Jadi seputar generasi Z gitu yang hidup di zaman sekarang gitu. Banyak sekali problem dan keanehannya gitu. Nah, mungkin dari mbak-mbaknya nih, apa sih tips-tips yang Agar generasi Z tuh lebih kayak mengembangkan dirinya, berekspresikan diri di media Nah. sosial tuh kayak gimana? nah betul, atau tips-tips menggunakan sosial, Menggunakan sosial menggunakan media media agar sosial. tidak kayak hal yang negatif. Hmm. Mungkin dari Mas Yang Sarah. kayak barusan tidak Bingung sopan ya? gitu. Sama. Tadi udah ya kayaknya. Enggak, belum mah. Jawab aja. Positifnya ini mah. Kalau aku pribadi paling kalau misalnya TikTok ya, Ya, aku kan seringnya pakai TikTok. Kan itu tuh efeknya tuh tergantung kita suka nontonnya apa, Benar. sama kita tuh suka nge-like-nya apa, nge-share-nya apa, Ya, nge-save-nya apa, betul. itu kan ngaruh banget. Betul. Jadi ya itu tergantung kita sendiri sih, jadi dari konten apa yang kita lihat tuh. Paling gitu aja sih. Nah, dari Mbak Nana nih, Mbak Nazwa. Coba. Kalau menurut saya, Anda jadi saya. Gak apa-apa. Kalau Gak apa-apa. kalau menurut aku sih,
lebih bijak aja ya kalau misalkan kita mau posting sesuatu, karena kan sosial media itu luas, bukan cuman kayak umur 20-an gitu yang benar pakai. benar benar. Di semua kalangan juga gitu. Kayak anak kecil aja sekarang banyak yang pakai sosmed, jadi lebih bijak aja karena impactnya pun besar gitu. Nah, Paling gitu sih. paling gitu ya. Ya. Jadi lebih ke apa tadi? bijak, Lebih bijak dalam memposting video Dan juga atau- kayak dalam berkomentar nah di itu postingan dia. orang. Harus lebih berhati-hati ya, Iya. harus menjaga perasaan orang lain. Kata-kata mental ketikan. orang lain. Ketikan jempol itu, Iya. jempol sangat mematikan. Ya kayak yang menurut kalian sepele kan belum tentu menurut orang lain sepele. Gitu dia. Ada tambahan lagi dari masyarakat? Udah. Oh, udah. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Enggak, aku nanya. So, Kayak aku mau nanya kalau misalkan tips dari mas-mas nih Tips yang barusan yang itu. barisan dia. ini siapa hostnya di sini? Pertanyaannya siapa hostnya di sini? Siapapun bisa Biar ada memberikan timbal balik tips. katanya. Oke. Iya. Kalau bisa-bisanya nih banana. Nah, Kalau menurut saya sih lebih baik menggunakan media sosial tuh tidak terlalu over gitu. Apa-apa update sosmed gitu. Jadi apa ya? Menurut saya tuh kurang etis aja gitu. Jadi kehidupan kalian tuh bukan di sosmed doang gitu sebenarnya. Tapi kan pilihan gak sih kalau misalkan Iya, gitu? tapi ya benar sih. Tapi menurut aku gitu. Nah, mungkin juga dari konten-konten yang diberikannya lebih mendidik, lebih tahulah aturannya gitu, batas-batasan yang harus diberikan ke netizen di Indonesia ini gitu. Kalau misalkan kontennya maksudnya mau yang lebih berbahaya di ini kali ya, di filter. Nah, Di filter si cara Instagramnya. penggunaan kita juga. Di sosmed. Kalau konten JJ nah kalau konten JJ itu sebenarnya saya suka juga, tapi lebih ke kesel saya lihat. Lain tipe. Ya, tapi saya suka juga sih. tapi justru konten JJ kan ciri khas Gen Z. Oh, benar. Apa tuh yang baru-baru nih? Apa Yang ya? gimana tuh? Gak disetel ntar di sini. Tuh haus. Tapi saya keinget kalau Gen Z tuh yang di TikTok nih, saya yang taunya yang komba-komba. Apa Kompak. Oh, komba-komba. Maaf, saya bukan TikTokers. Oh, siap. Bukan pengguna TikTok. Oh, sukanya lihat yang gitu No. ya. Kenapa bisa tahu, Mas? Soalnya saya lihat di acara-acara TV gitu. Oh. Di apa itu teh sidang Desta. Sedang isbat. Oh, Desta. Desta. Oh, iya. Iya. Oh, kirain Masnya suka nonton. Wah, ketahuan isi FYP-nya gimana. Kebetulan saya baru hapus kemarin. Biar gak ketahuan gitu. Soalnya si Eca. Saya juga pernah. Mengagumi itu. Karena ini dari Mantap. Mas Helmi. Oh, dari saya gitu. Iya, tips-tips media sosial Oke. buat sobat Metrum nih. Dari saya mungkin saya sendiri juga tidak terlalu tidak terlalu menggunakan media sosial secara berlebihan, dan mungkin tips dari saya lebih melfilter dari cara penggunaan media sosial tertentu. Ya, Kayak kita lebih mengedukasikan lah gimana sih caranya menggunakan media sosial itu. Jangan cuman hanya kayak jadi netizen nyerang yang kita nggak suka. nah benar-benar. Seharusnya generasi Z tuh nggak kayak gitu, membuat yang lain tuh kan jadi down gitu, Nah, dikritik, benar. seharusnya didukung gitu. Ya lebih lah, jangan terlalu over juga, betul karena Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau kita bermedia sosial tuh harus bijak lah. harus bijak dalam penggunaannya. Nah, ini nih pertanyaan selanjutnya ada gimana sih kalian di kuliahan, kan kalian kuliah nih. Kuliah semester berapa? 4. Semester 4 tuh. Kan banyak tugas-tugas tuh di semester 4 tuh.
apakah kalian menggunakan media sosial ini sebagai media untuk membantu kalian dalam bertugas gitu, mengerjakan tugas gitu, atau enggak? Untuk media sosial Iya, media sosial. enggak sih kayaknya. Oh enggak. Ya mungkin kayak di Google itu dan YouTube kan kayak menonton. Emang Nah. Google media sosial? Bukan Google. Bukan. Mas, Sorry, maaf ini sorry, mau sorry, Mas. sorry. Nggak masuk, nggak masuk. Nggak masuk. Oh, berarti masuk. Ya, enggak apa-apa. Enggak kalau aku. Oh, enggak. Berarti Instagram, TikTok, YouTube itu semua untuk hiburan mungkin ya. Betul. Untuk Mbak Sarah. Nah, untuk Mbak Najwa, Kalau misalkan lihat hack gitu gini, like Ya, iya. kayak misalkan pakai AI Nah. apa, kalau misalkan kita ngerjain tugas itu suka lihat di TikTok Di atau di TikTok. Instagram biasanya suka lihat. Benar. Saya juga suka lihat tuh kayak scroll. Nah, scroll. Kalau apa? Nah, itulah pokoknya kalau di media sosial tuh banyak ada manfaatnya, ada enggaknya gitu ya. Tergantung kita memilihnya gitu. Gitu. Nah, jadi untuk kali ini mungkin cukup ya. Jadi dari tadi pembicaraan kita gitu, obrolan santai kita, saking santainya gitu. Di podcast Saking apa tuh? santainya. Sasi Bro. Iya, di podcast Sasi Bro, sana sini ngobrol gitu. Dari obrolan santai kita, jadi dampak sosial media di kalangan generasi Gen Z ini sangat berpengaruh besar ya. Terutama di Instagram, TikTok, YouTube. Nah, jadi wajibnya kita sebagai generasi Z gitu memilih dan memilah konten-konten yang perlu kita lihat itu ya, atau yang perlu kita tonton itu, teman-teman. Ada yang namanya Udah sih paling itu aja, bijak aja dalam bersesuatu. dari partner kita Mas Kelvin ada Lebih bijak juga kayak kewaspadaan dalam hal apapun, kayak privasi juga kan Nah. jangan terlalu disebar. benar-benar. Apalagi konten-konten yang mengandung ini, Nah, rasis mengandung rasis gitu. itu terpengaruh juga ke di kalangan anak-anak, mungkin Iya. akan ada dampaknya juga. Nah, gitu. Suka pada ngikutin. Nah, itu. Iya. Jangan oversharing guys. Nah, betul. Nah, gitu. Terima kasih kepada bintang Bintang tamu tamu kita Mbak Najwa dan Mbak Sarah ya. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Mungkin kita akan bertemu lagi ya. Ya Mungkin. mungkin ya. Ya di obrolan jodoh. santai ya nanti ya. Iya. Oke, sampai jumpa. See you next time. Bye bye.